min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ustadz Dedi Haryadi, para asatizah, para alim ulama, para senior, dan ibu bapak jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang dan terima kasih telah bergabung di kajian Majelis Ta'lim Sahabat Surga. Majelis Ta'lim Sahabat Surga ini dibina oleh Bapak Dr. Wedi Iskandar SPA dan Ibu Dr. Susi Syahid SPA. Kegiatan Tholabul Ilmi Majelis Ta'lim Sahabat Surga ini dibimbing oleh guru kita Bapak Ustadz Haji Dedi Haryadi LC. Dan penyelenggaraannya dilakukan secara rutin, secara virtual setiap minggu, dan juga dilaksanakan kajian tatap muka di jadwal yang disepakati bersama. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat karunia-Nya, terutama nikmat iman, Islam, usia, kesehatan, dan hidayah yang telah menuntun kita untuk menghadiri majelis yang mulia ini untuk bersilaturahmi dan bertolabul ilmi. Salawat dan salam semoga tercurah senantiasa kepada junjungan kita yang mulia, Rasulullah Muhammad SAW, pembawa rahmat bagi seluruh semesta, penuntun jalan sejati menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tumpuan pengharapan terakhir kita bagi umatnya pada hari ketika amal ibadah kita tidak mampu menyelamatkan, kecuali rahmat dan kasih sayang Allah melalui syafaat Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam takzim juga kita aturkan kepada seluruh Nabi dan Rasul, keluarga Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para aulia, para ulama warasatul anbiya, yakni para ulama penerus ajaran Nabi, dan juga kepada semua yang menjadi sahabiah kita berada di sini, terutama kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan juga para asuhbah, yakni para sahabat spiritual yang senantiasa mengajak kita kepada jalan-jalan kebaikan. Hari ini kita berada di penghujung hari Tasyrik, yaitu 13 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kita telah meninggalkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, Idul Adha telah kita lewati. Dan hari ini merupakan hari terakhir, hari Tasyrik yang begitu banyak kemuliaan dan keistimewaan yang Allah hadiahkan bagi kita. Semoga kehadiran kita di majelis ilmu ini memberikan kita pahala yang besar yang dilimpahkan oleh Allah karena niat suci kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bersama, majelis ilmu adalah tempat yang dicintai Allah, tempat di mana malaikat membentangkan sayap-sayapnya. Semoga kita senantiasa istiqomah. Sebelum kita memulai kajian yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz Dedi, dan tema hari ini adalah berdamai dengan takdir, mari bersama-sama kita menundukkan hati untuk menyimak kalam ilahi Tahsinul Quran yang akan disampaikan oleh qari'ah kita Ibu Tuti yang akan melantunkan Al-Quran Surat At-Talaq ayat 3. Kepada qari'ah kita Ibu Tuti, kami persilakan dengan hormat. Alhamdulillah, hatur nuhun, Mira, izin Dr. Wedi, Pak Ustadz, Bapak Ibu sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Shadaqallahul 'adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh, Allah telah membuat ketentuan bagi setiap
sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakillah khairan Ibu Tuti yang telah mengantarkan kalam ilahi sebagai pembuka kajian kita sore ini. Semoga barokah untuk Ibu dan juga untuk kita semua yang turut menyimak dengan takzim. Ibu Bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita memohon kepada Allah kesiapan rohani untuk dapat menerima cahaya ilmu yang akan Allah titipkan melalui guru kita yang hari ini bertema berdamai dengan takdir. Kepada Bapak Ustadz Dedi dengan hormat kami persilakan. Jazakillah khair, Bu Dokter Mira. Dokter Wedi mohon izin untuk memulai. Persilakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Sahabat surga yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi. Jazakillah khair Bu Dokter Mira yang memandu di pertemuan sahabat surga sore hari ini. Dokter Mira berdomisili di Jakarta, mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan. Salam takdim buat keluarga besar, Bu Dokter. Juga kepada yang teramat saya cintai karena Allah, teman seperjuangan, kakak, guru spiritual, Dokter Wedi ya, selaku ketua sahabat surga juga beliau merangkap ketua pembina penasehat ya di sahabat surga. Semoga Pak Dokter Wedi segala amal dakwah yang Pak Dokter persembahkan di sahabat surga ini menjadi limpahan keberkahan buat Pak Dokter dan keluarga besar. Semoga senantiasa Allah bersamakan, penuh kebaikan di dunia, Allah bersamakan, dan keluarga besar penuh kebahagiaan kelak sampai ke surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jazakallah khairan, Ustaz. Sama-sama Pak Dokter, Bu Tuti yang tadi sudah mengawali pertemuan indah sahabat surga sore hari ini. Semoga sehat senantiasa, salam takdim buat keluarga besar. Juga para guru-guru kita semua yang hadir di sore hari ini, ada Prof. Endah, ya alhamdulillah. Juga biasanya ada Prof. Heda, nanti bisa bergabung bersama kita, Prof. Azali, juga guru-guru kita semua. Semoga senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan. Puji syukur hanya milik Allah. Mudah-mudahan lingkaran iman kita di sore hari ini bersama sahabat surga untuk kembali menaut hati, mengeja cinta, melingkar iman di taman surga. Semoga Allah catat menjadi bagian terbaik dari amal soleh kita. Dan Zulhijjah ini, sebagaimana yang Allah sampaikan di surah At-Taubah 36, termasuk Arba'atun Hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di hadis riwayat Imam Bukhari, dalam 1 tahun itu ada 4 bulan yang Allah muliakan. Dan kata Nabi, yang pertama adalah tentu saja Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Inilah 4 bulan yang Allah muliakan di dalam Al-Quran di surah At-Taubah ayat 36. Dan kita termasuk di salah satu bulan yang dimuliakan ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Dan salah satu tanda kemuliaan Dzulhijjah ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu segala kebaikan kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Bu Dokter Mira, pertemuan iman kita melingkar iman bersama sahabat surga di sore hari ini, insyaallah mudah-mudahan mendapatkan
lipatan pahala yang berganda-ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat surga yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Temanya mungkin populer ya, sering dibahas terutama di mental healing dan mental health dan lain sebagainya. Tapi memang kita fokus ke kajian terkait dengan Asmaul Husna. Tema hari ini, Dr. Mira, Dr. Wedi, kita akan mencoba menerapkan 3 nama Allah ya, yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu Al-Qadir, Al-Qadir, dan Al-Muqtadir. Ini 3 nama Allah yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dari 3 nama ini, hari ini kita membedah sebuah konsep sederhana, yaitu bagaimana cara kita berdamai dengan takdir. Ya. Mengambil dari inspirasi terindah dari 3 nama Allah yang diperkenalkan di dalam Al-Quran. Pertama Al-Qadir, yang terulang dalam Al-Quran di 45 ayat. Kemudian Al-Qadir, yang terulang di dalam Al-Quran di 13 ayat, dan Al-Muqtadir yang terulang dalam Al-Quran di 4 ayat ya. Dari 3 nama ini, Al-Qadir 45 ayat, Al-Qadir 13 ayat, Al-Muqtadir 4 ayat. Dari 3 nama Allah yang sangat indah ini, maka sharing ilmu kita bersama sahabat surga sore hari ini adalah bagaimana cara kita berdamai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik takdir itu, Bu Dr. Mira, yang hati kita menyukainya, ataupun takdir itu hati kita yang tidak menyukainya. Karena tidak semua takdir yang Allah tentukan di kehidupan kita, tidak semua hati menyukainya. Ada takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan di kehidupan kita yang kadang hati kita tidak menyukainya. Kan sudah kita sampaikan Pak Dr. Wedi ya, takdir Allah itu semuanya baik. Tidak ada yang buruk. Hanya hati kita yang tidak menyukainya. Kan begitu ya. Nanti akan kita bahas di pertemuan hari ini. Baik. Sahabat surga yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita akan mulai di kajian tentang takdir ini, kalimat yang sangat indah dari Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini kalimat yang singkat Pak Dokter, tetapi sangat jelek ya di perasaan kita ketika Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan sa'adatul abdi ya. Sa'adatul abdi ayuslima lil maqdur. Bahwa kebahagiaan seorang hamba sangat ditentukan oleh keberpasrahan hatinya kepada yang ditentukan dalam kehidupannya. Ini kalimat Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kebahagiaan seorang hamba sangat ditentukan oleh seindah apa keberpasrahan hatinya kepada apa yang telah ditentukan dalam kehidupannya. Dan ini menjadi sebuah kaidah Dr. Mira bahwa yang membuat kita itu bahagia dan tidak bukan kenyataan hidup, tetapi bagaimana cara kita mudah menerima sepenuh hati kenyataan hidup yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Ini inspirasi yang sangat indah dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi bahagia dan tidaknya kehidupan yang kita alami sangat ditentukan oleh mudah dan tidaknya hati kita menerima segala ketentuan yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Makanya kan Pak Dr. Wedi ya, ada sebuah kalimat dari para ulama kita bahwa yang membuat kita tidak bahagia itu bukan kenyataan hidup, tapi sulitnya hati kita menerima kenyataan hidup. Nah, ini faktor yang membuat kuncup-kuncup kebahagiaan tidak merekah di taman-taman perasaan kita. Yang membuat kita tidak bahagia itu bukan kenyataan hidupnya, tetapi kesulitan hati kita untuk menerima kenyataan hidup. Karena apapun warna dan rasa kenyataan hidup yang kita alami, namun ketika hati kita begitu mudah dan indah menerimanya,
maka apapun yang terjadi bisa memekarkan kuncup-kuncup bahagia di taman-taman perasaan kita. Contoh Bapak Ibu sekalian, misalnya, ini contoh. Ada nggak orang yang belum menikah tapi bahagia? Ada. Ada nggak yang sudah menikah tidak bahagia? Ada ya. Berarti bahagia dan tidak itu bukan urusan menikah dan belum menikah, tetapi siapa yang mudah menerima ketentuan Allah di episode itu. Ketika dia begitu mudah menerima bahwa Allah belum menakdirkan dia untuk mendapatkan jodoh, itu tidak menghalangi dia untuk bisa memekar kuncup-kuncup bahagia di taman-taman perasaannya. Bahkan kita mendapatkan banyak fakta Pak Dr. Wedi, sudah menikah tapi tidak bahagia. Gitu, gitu ya. Jadi saya ulang kembali Bapak Ibu ya. Ini kaidah dari Ibnu Taimiyah rahimahullah ya, bukan dari saya. Bahwa sa'adatul mar'i ayuslima lil maqdur. Kebahagiaan seseorang itu sangat ditentukan oleh seindah apa hatinya untuk menerima segala apapun yang ditentukan oleh Robnya dalam kehidupannya. Ya. Ada nggak orang yang berlimpah dengan materi tapi tidak bahagia? Ada. Tapi ada nggak yang materi terbatas tapi dia bahagia? Ada sekalian ya. Dan saya sangat, Bu Dr. Mira, sangat banyak bersentuhan dengan hamba-hamba Allah yang betul-betul kehilangan ketenangan dan kebahagiaan di perasaan padahal sedang mendapatkan keberlimpahan di kehidupan. Itu banyak. Ya. Mungkin tidak satu dua ya orang-orang yang berlimpah dalam kehidupan tetapi kehilangan bahagia di perasaan. Itu banyak sekali. Jadi banyak orang yang berlimpah tidak bahagia dan betapa banyak orang-orang yang menemukan puncak bahagia dalam keterbatasan materi. Ini menunjukkan Pak Dr. Wedi bahwa bahagia dan tidak itu bukan urusan berlimpah dan tidak, tetapi siapa yang mudah menerima ketentuan Allah di episode itu orang yang akan bahagia. Ya. Ada nggak yang sakit Pak Dokter bahagia? Ini saya tanya ke Pak Dokter. Hatinya penuh ketenangan. Ada nggak Pak Dokter? Pasti ada kan ya? Dia sakit fisiknya tapi hatinya tenang ya, kemudian damai. Tapi banyak yang sehat justru dia tidak menemukan kebahagiaan. Itu ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahagia dan tidak itu bukan urusan sakit dan sehat, tetapi siapa yang mudah menerima ketentuan Allah di episode itu. Makanya Ibu dan Bapak yang Allah rahmati, sahabat surga yang Allah ridhoi, Allah rahmati dan Allah berkahi, ketika hati kita ayuslima lil maqdur, hati kita betul-betul menerima apapun yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita, itu sebetulnya bisa memekar kuncup-kuncup bahagia taman-taman perasaan kita. Ini Bapak Ibu sekalian, kenapa ada orang yang sakit fisiknya tapi bahagia perasaannya? Kenapa ada orang yang terbatas ekonominya tetapi tenang hatinya? Kenapa ada orang yang belum menemukan pasangan dalam kehidupan tapi dia menemukan puncak bahagia di perasaannya? Karena itu menunjukkan sa'adatul mar'i ayuslima lil maqdur. Bahwa kebahagiaan seseorang itu sangat berkaitan dengan semudah apa dia menerima segala ketentuan Allah dalam kehidupannya itu. Makanya puncak ketidakbahagiaan seorang hamba itu adalah ketika hatinya sulit, tidak menerima apapun yang Allah tentukan dalam kehidupannya. Maka sampai kapanpun dia tidak akan pernah menemukan bahagia. Nah, ini kaidah yang sangat kuat dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bapak Ibu sekalian, semoga Allah menganugerahi kita semua hati yang mudah menerima segala apapun yang Allah tentukan dalam kehidupan kita. Karena untuk memiliki hati ini, Pak Dr. Wedi, tidak mudah. Betapa banyak di luar sana orang-orang yang saat ini betul-betul menyalahkan Allah, ya, berburuk sangka kepada Allah, tidak menerima ketentuan Allah. Betapa banyak orang-orang yang saat ini sedang mempertanyakan suatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ya Allah, kenapa aku begini? Kenapa kau berikan aku ujian seberat ini? Kenapa kau lukai perasaanku sesakit ini? Kita sering bersentuhan dengan orang-orang yang kayak begitu, Bapak Ibu sekalian. Itu menunjukkan bahwa tidak semua orang itu mudah menerima segala ketentuan Allah dalam kehidupannya.
Makanya berdoa Bapak Ibu sekalian, kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang betul-betul mudah dan indah menerima apapun yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita. Ya. Karena kata Ibnu Taimiyah rahimahullah itu puncak dari segala bahagia. Mari kita lihat lagi Bapak Ibu sekalian, misalnya ada sebuah kalimat yang sangat indah sekali sebagai mukadimah, yaitu kalimat dari Dr. Muhammad Al-Arifi ya. Beliau mengatakan Bapak Ibu sekalian, hakikatur ridho fil haya, ya. Yaitu fanurahatil qalb wa huwa jannatullahi fil ardi. Fa ahlur ridho, Bapak Ibu sekalian, yatan'imuna bi jannatid dunya ala haqiqatiha ya. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Dr. Muhammad Al-Arifi bahwa kalau hati kita sudah menerima apapun yang Allah tentukan dalam kehidupan kita, Pak Dokter, itu fan rohatul qalb kata beliau. Fanu rohatil qalb. Ketika kita memiliki hati yang mudah menerima apapun yang Allah tentukan dalam kehidupannya, itu namanya fanu rohatil qalb. Seni mengistirahatkan hati. Maka hati akan rehat, akan damai, akan tenang ketika dia mudah menerima apapun yang Allah takdirkan dalam kehidupan. Makanya Bapak Ibu ya, saya ulang kembali. Kalau ingin punya hati yang bisa istirahat, Bapak Ibu lakukan dua hal. Yang pertama adalah tidur. 6 solihan li'anna hunaka qalbun yastari. Tidurlah. Karena di sana ada hati yang perlu diistirahatkan. Tidurlah. Karena di sana ada hati yang perlu diistirahatkan. Makanya orang, Bu Dokter Mira, ketika tidur hatinya itu direhatkan sejenak. Ya. Tidak ada yang tidur itu Pak Dokter marah-marah, emosi, ya. Kemudian nangis, itu tidak ada. Minimal dia istirahat sejenak. Ketika dia bangun masih terasa tidur lagi aja terus ya. Biar banyak istirahatnya begitu. Ya, jadi kita sedang kecewa, sedang terluka, sedang emosi, sok tidur. Fan 6 solihan li'anna hunaka qalbun yastari. Tidur. Karena di sana ada hati yang perlu diistirahatkan. Memang tidur itu tidak hanya mengembalikan stamina yang terkuras Pak Dokter Mira ya, tetapi bisa mengistirahatkan perasaan kita. Minimal kita tidak emosi, tidak marah-marah ya, tidak kecewa dengan segala keadaan. Itu tidur tuh luar biasa ya. Gitu. Cuma Pak Dokter beda. Kalau orang tidur di atas kasur, berarti fisiknya yang lelah. Kalau dia tidur di atas sejadah, itu hatinya yang lelahan begitu ya. Jadi kalau Bu Tuti tidur di atas sejadah, tanda memang tidak ada kasur ya. Gitu. Itu yang pertama Pak Ibu ya. Tidur itu bisa merehatkan. Ya. Walaupun banyak Pak Dokter Mira ya, orang yang sedang banyak masalah sulit tidur ya. Padahal tidur itu bisa membantu minimal kita rehat dari segala kepenatan, dari segala rasa kecewa, luka yang terasa di perasaan kita. Yang kedua, kalau kita pengen punya hati yang istirahat, Bapak Ibu sekalian, yang tenang adalah ridho dengan apapun yang Allah tentukan dalam kehidupan. Makanya siapa yang memiliki hati yang mudah menerima segala ketentuan, dia tuh tahu cara, Pak Dokter, bisa menemukan tempat istirahat yang nyaman buat hatinya. Ya. Banyak orang yang tidak bisa menemukan tempat yang nyaman untuk merehatkan perasaannya. Itu banyak Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan cara terbaik untuk menemukan tempat istirahat jeda yang nyaman untuk perasaan kita yang lelah adalah terima apapun yang Allah tentukan dalam kehidupan. Itu kunci itu. Ya. Maka sesulit apa kita menerima segala ketentuan, maka sesulit itulah kita menemukan tempat rehat buat perasaan kita. Maka capek Bapak Ibu, orang-orang yang tidak bisa menerima takdir Allah itu capek. Karena dia tidak menemukan tempat yang nyaman untuk merehatkan perasaannya. Capek itu. Silakan Bapak Ibu. Contoh misalnya, kita tidak menerima dengan apa adanya pasangan kita. Kira-kira capek nggak menjalani rumah tangga dengan dia? Jadi ketika kita sulit menerima apa adanya pasangan kita,
maka sepanjang apapun perjalanan rumah tangga kita akan terasa lelah. Ya, akan terasa lelah. Kita tidak menerima, misalnya Pak Dokter ya, Allah menakdirkan kita punya penyakit di tubuh kita. Maka ketika hari-hari kita bersama penyakit itu akan terasa lelah itu. Kenapa? Karena satu-satunya tempat yang nyaman untuk merehatkan perasaan kita adalah kita menerima apapun yang Allah tentukan di dalam kehidupan. Ya. Maka siapa pasangan yang rileks Bapak Ibu ya? Pasangan yang rileks adalah pasangan yang nyaman, pasangan yang saling menerima apapun yang ada di antara keduanya. Orang-orang Bapak Ibu sekalian, misalnya Dokter Mira, orang yang tubuhnya tidak bisa bergerak, lumpuh misalnya, atau stroke. Tetapi ketika dia tidak menerima penyakit itu, kira-kira capek nggak perasaan? Tubuhnya tidak bergerak, tapi hatinya lelah. Tubuhnya tidak beraktivitas, tetapi hatinya capek, Bapak Ibu sekalian. Ya, ketika penyakit, misalnya penyakit lumpuhnya, penyakit stroke-nya, itu tidak bisa dia terima dan perasaan. Maka capek menjalani hari-hari itu. Nah, itulah yang disebut dengan bahwa menerima segala ketentuan itu fanu rohatil qalb, seni merehatkan perasaan kita. Bahkan kata Muhammad Al-Arifi, Pak Dokter, kalau kita sudah menemukan, sudah mudah menerima segala apa yang Allah tentukan di kehidupan, jannatullahi fil ardi. Indah sekali bahasanya. Jannatullahi fil ardi. Kita sudah menemukan surga Allah di dunia. Gitu ya. Jadi kalau kita, Bu Dokter, sudah ayuslima lil maqdur, sudah menerima dengan lapang dada, sepenuh hati, apapun yang terjadi, itu jannatullahi fil ardi. Kita sudah menemukan surga di dunia. Sudah datang lebih awal ya Pak Ustadz? Betul, makanya Bu Dokter ada istilah 4S. Surga sebelum surga sesungguhnya itu. Bagi siapa 4S ini? Bagi orang yang mudah menerima apapun yang terjadi. Gitu. Makanya Pak Dr. Wedi ya, kita lihat misalnya di surah Al-Qari'ah itu ada kalimat fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyati radiyah. Ya. Barang siapa yang berat timbangannya, ya, ini kabar gembira bagi yang kelebihan timbangan berat badan. Ya. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Siapa yang berat timbangan amal solehnya ya, bukan timbangan badannya, maka dia mendapatkan surga. Tetapi surga disebut dengan radiyah, Bapak Ibu. Radiyah itu. Jadi orang yang ridho, Bapak Ibu ya. Dan apapun yang terjadi di kehidupannya, dia sudah menemukan surga ya, sebelum nanti dia mendapatkan surga kelak di akhirat. Jadi kesimpulan dari kalimat Ibnu Taimiyah, Bapak Ibu sekalian, kalau ingin menemukan surga Allah di dunia, puncak bahagia bukan dari keberlimpahan kehidupan, tetapi dari keindahan perasaan menerima apapun yang telah ditentukan. Itu bahagia, Bapak. Ya. Nah, ini luar biasa kalimat dari Dr. Muhammad Al-Arifi, salah satu ustadz yang terkenal di Saudi Arabia ya. Jadi kebahagiaan bukan milik orang-orang yang memiliki keberlimpahan di kehidupan, tetapi yang memiliki perasaan mudah menerima segala yang ditentukan. Nah, itu puncak bahagia itu. Ya. Tadi kata Bu Dokter Mira itu 4S, surga sebelum surga sesungguhnya. Sampai-sampai di surah Al-Qari'ah surga disebut dengan Aisyah radiyah. Radiyah itu orang-orang rodi. Kenapa surga disebut rodiyah, Pak Dokter ya? Karena itu kalau orang sudah ridho hatinya dan apapun yang terjadi, dia sudah menemukan puncak bahagia dalam kehidupan. Itu Masya Allah bagus sekali ya. Baik, kita lanjutkan. Ini baru mukadimah terkait dengan kalimat-kalimat dari para ulama kita untuk mengawali kajian kita di hari ini. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat Bapak dan Ibu,
Ada sebuah kalimat dari Ibnu Taimiyah juga ya. Jadi al-qadar minal qadir. Al-qadar minal qadir ya. Takdir itu al-qadar minal qadir atau minal qadir. Takdir itu datang dari Allah yang qadir, Pak Dokter. Ini indah sekali ya. Al-qadar minal qadir. Takdir itu datang dari Allah yang qadir. Mari kita mereview kajian kita sebelumnya. Siapa Allah Al-Qadir itu, Bu Tuti? Apa arti Al-Qadir? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu. Apa arti Al-Qadir? Maha kuasa. Maha kuasa. Ya. Jadi Al-Qadar minal qadir. Takdir itu datang dari Allah yang maha kuasa. Ini sekali kalimatnya Bapak Ibu ya. Al-qadaru minal qadiri. Takdir itu datang dari Allah yang maha kuasa. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak dan Ibu membaca kalimat ini, Al-qadar minal qadir, takdir datang dari Allah yang maha kuasa. Kira-kira apa yang bisa kita pahami? Baik, saya tanya, saya jawab biar cepat Bapak Ibu ya. Al-Qadar binal Qadir, takdir datang dari Allah yang Maha Kuasa. Artinya kita tidak bisa menentang takdir. Siapa yang bisa menentang Allah? Silahkan. Makanya takdir itu kesibukan kita bukan untuk menentangnya, melawannya. Karena dia datang dari Allah yang Maha Kuasa atas segalanya. Kita tidak bisa melawannya, Bapak Ibu sekalian. Betul? Kalau Allah sudah menakdirkan, ada nggak seorang hamba yang bisa melawan takdir itu? Kenapa nggak bisa? Karena dia datang dari Al-Qadir, dari Allah yang Maha Kuasa. Yang kita tidak mungkin mampu untuk melawannya, menahannya, dan menghindarinya itu. Kalau Allah sudah menentukan. Maka fokus kita, Pak Dokter ya, ketika Allah menakdirkan, bukan untuk menahan, bukan untuk melawan, bukan untuk tidak menerima, atau berlari, bukan. Karena kita nggak punya kuasa itu. Tugas kita adalah bagaimana cara menerimanya. Cuma itu tugas kita, bukan memilih bagaimana cara menerimanya. Karena kita nggak bisa memilih kalau Allah sudah menakdirkan. Kita tidak bisa menahannya kalau Allah sudah menentukan. Kita tidak bisa menangkalnya kalau Allah sudah menyuratkan. Tugas kita adalah bagaimana cara menerimanya. Karena banyak Pak Dokter yang menentang takdir, kan begitu. Kita banyak berinteraksi dengan orang-orang yang betul-betul banyak menentang takdir. Menyalahkan takdir, menyalahkan Allah. Makanya kan saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ketika ketentuan Allah yang tidak disukai oleh hati, tidak dikawal dengan iman yang baik, akan melahirkan 3 keburukan. Seorang lagi Bapak Ibu. Ketika ada ketentuan Allah yang tidak disukai oleh hati, dan tidak dikawal oleh iman yang baik, akan melahirkan 5 keburukan. Keburukan pertama adalah al-ghadab minallah, marah kepada Allah. Bapak Ibu, kita banyak melihat betapa banyak hati yang marah kepada Rabb-nya. Seakan-akan apa yang Allah berikan dalam kehidupannya itu tidak baik baginya. Ya Allah, kenapa kau berikan aku ujian seberat ini? Kenapa kau lukai hatiku sesakit ini? Ini adalah namanya Bu Dr. Mira al-ghadab minallah, kata ulama. Itu bentuk kemarahan hati kepada Allah. Coba Bapak Ibu sekalian, demi Allah, tidak ada musibah yang paling besar daripada hati yang marah kepada Tuhan itu. Itu musibah sekali. Tetapi kita melihat kenyataan banyak yang seperti itu. Makanya ketika ada orang yang mengatakan, why, mengapa, itu bentuk hati yang marah kepada Allah. Kenapa ya Allah? Kenapa ya Allah? Kenapa ya Allah? Itu bentuk hati yang marah kepada Allah. Ini keburukan pertama. Ketika ada takdir yang tidak disukai, tidak dikawal dengan iman yang baik. Keburukan yang kedua adalah al-ya'su minallah, putus asa kepada Allah. Ini keburukan kedua. Aku sudah tidak sanggup dengan semua ini.
ini tak bisa dipertahankan dan dilanjutkan. Aku menyerah. Ada orang kayak gitu, Bapak Ibu. Ini banyak. Atau dengan bahasa anak gaulnya, Pak Dokter, ya Allah, aturkan saja untukmu. Aturkan saja olehmu, aturkan saja olehmu untukku. Karena ketika aku ngatur sendiri, rudet ya Allah, gitu ya. Itu bentuk Bapak Ibu tuh keputusasaan. Nggak boleh kita tuh tidak ada ikhtiar. Pasrah itu bukan kalimat orang-orang beriman. Kalimat orang beriman itu tawakal, bukan pasrah. Itu keburukan yang kedua. Al-ya'su minallah. Dia putus asa kepada Allah. Yang ketiga, su'udon billah. Dia berburuk sangka kepada Allah. Kau zalim ya Allah. Kau nggak sayang sama aku ya Allah. Kenapa engkau berikan kepada orang lain, misalnya rezeki yang berlimpah, sementara aku susah sekali untuk mendapatkan rezeki. Kenapa engkau, Bapak Ibu sekalian ya? Itu bentuk kemarahan, dan suudon ya kayak gitu tadi. Kau zalim ya Rob, kau nggak sayang sama aku ya Allah. Kenapa doaku tidak kau jawab ya Allah? Itu bentuk suudon billah. Kemudian keburukan yang keempat, ketika ada takdir yang tidak disukai dan tidak dikawal dengan iman yang baik. Yang keempat adalah Bapak Ibu itu yang disebut dengan al-akhlakul madmumah, berakhlak yang buruk kepada Allah. Sampai dia mengatakan, kok kejam ya Allah. Kok itu ini namanya al-akhlakul madmumah itu. Memang ada seorang hamba yang bilang kejam kepada Allah, Pak Dokter? Itu ada. Wayadubillah ya. Kan saya sudah sampaikan Bu Dokter Mira di kajian sebelumnya. Ada makhluk yang disebut dengan ar-rajim, yang dikutuk, yang terkutuk gitu ya, yaitu iblis. Ini makhluk yang terkutuk. Tetapi lihat hadis-hadis yang menceritakan tentang bab ini. Mereka tidak pernah berburuk kata kepada Allah. Mereka mengatakan wa bi'izzatika wa bizalalika. Demi keperkasaanmu ya Allah. Demi kemuliaanmu ya Allah. Makhluk yang buruk tidak pernah berkata buruk kepada Allah. Tapi makhluk yang mulia ini, kenapa begitu sering berkata buruk kepada Allah? Ini kan lucu Pak Dokter ya. Iblis itu ar-razim, makhluk yang buruk. Tapi mereka tidak pernah berkata buruk kepada Allah. Kita ini adalah karim, makhluk yang mulia. Tapi kenapa begitu sering berkata buruk kepada Allah? Itu ya. Ini Bapak Ibu sekalian, ketika iman, ketika ketentuan Allah tidak dikawal dengan iman yang baik. Dan yang terakhir adalah at-ta'arud, menentang Allah. Ini keburukan yang kelima, menentang Allah. Dia tinggalkan ibadah, dia tinggalkan ngaji, dia tinggalkan sholat, dia tinggalkan semua, dia tinggalkan. Itu namanya udah ternyata ta'arud namanya. Buat apa saya ibadah kepada Allah, toh Allah tidak tolong hidup saya. Itu ta'arud namanya. Buat apa saya ibadah, toh Allah tidak menolong masalah-masalah saya. Toh Allah tidak peduli dengan saya. Itu namanya ta'arud. Pak Dokter Wedi, ada nggak orang-orang kayak begini? Banyak itu. Yang awalnya dia sudah istiqomah, kemudian dia terlempar, Bapak Ibu sekalian, dari jalan keistiqomahan, malah berbalik arah, kembali menjadi pelaku-pelaku kemaksiatan gitu. Yang awalnya senantiasa hadir di pengajian, menghilang, hadir di rumah Allah pun menghilang. Gara-gara apa? Gara-gara dia menerima ketentuan Allah yang tidak disukai oleh hatinya, namun tidak dikawal baik oleh keimanannya. Melahirkan ta'arud, menentang Allah. Buat apa saya ibadah? Allah tidak peduli dengan hidup saya. Buat apa saya itu ibadah? Toh Allah tidak tolong masalah-masalah saya. Itu ta'arud namanya. Ini 5 keburukan akan terjadi, Dokter Mira, ketika ketentuan Allah tidak disukai oleh perasaannya dan iman tidak mengawalnya. Itu ya. Pertama adalah marah kepada Allah. Yang kedua, berputus asa dengan Allah. Yang ketiga, berburuk sangka kepada Allah. Yang kelima, yang keempat, berakhlak buruk kepada Allah. Dan yang kelimanya, menentang Allah. Ya, menentang Allah. Nah, ini Ibu dan Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang pertanyaannya Ibu dan Bapak. Bagaimana kita bisa berdamai dengan takdir? Walaupun banyak yang tidak disukai oleh perasaan kita. Bagaimana cara kita berdamai?
Karena kebahagiaan di perasaan adalah milik orang-orang yang berdamai dengan ketentuan. Sesulit apa kita berdamai dengan segala tentuan, sesulit itulah kita memekar kuncup bahagia di perasaan. Ini rumus Bapak dan Ibu sekalian. Makanya sekarang bahasan kita hari ini Pak Dokter, bagaimana cara kita berdamai dengan segala ketentuan Allah itu? Padahal ketentuan Allah ada yang hati kita menyukainya, ada juga hati kita yang tidak menyukainya. Selama ini kan kita dilatih Bapak Ibu untuk menganggap baik sesuatu yang hati kita suka, Pak Dokter ya. Makanya ketika ada sesuatu yang tidak kita sukai, langsung menolak bahwa itu buruk. Nah, ini kesalahan kita. Terlalu lama kita menganggap baik ketentuan Allah hanya gara-gara hati kita suka. Makanya ketika ada ketentuan Allah yang tidak disukai oleh hati kita langsung cap itu buruk. Pertanyaan saya Bapak Ibu, ada memang ketentuan Allah yang buruk? Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian ya. Mari kita lihat Bapak dan Ibu. Nanti kita ulang kembali. Nah, ini saya suka dengan kalimat ini Bapak Ibu sekalian. Karena Ali Imran 26 ini bercerita tentang kemahakuasaan dan kehebatan tentang kekuasaan Allah. Saya sampaikan Bapak Ibu ya penjelasan ayatnya. Ini kan berbicara tentang qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair. Itu Mbak Dan tipu beli. Kemudian innaka ala kulli syai'in innallaha ala kulli syai'in qadir. Baik, mari kita lihat ayat ini Bu Dokter Mira. Allah mengawali dengan kata Allah itu malikul mulki Pak Dokter ya. Pemilik segala kerajaan. Kemudian ditutup dengan kalimat innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Bapak Ibu sekalian, coba saya tanya kepada Bapak Ibu. Ketika ada sebuah kekuasaan Pak Dokter yang tak terbatas. Ini kira-kira kita perlu khawatir tidak? Tidak, Sangat. tidak khawatir. Gini Bu Dokter Dele, kalau ada kekuasaan selain Allah, tidak terbatas, menguasai segalanya. Wajar nggak kalau hati kita khawatir Bu Dokter? Iya. Kenapa? Kalla innal insana la yatgha. Manusia itu kalau punya kekuasaan bahkan tidak terbatas, suka melampaui batas. Makanya perlu ada pembatasan kekuasaan agar tidak melampaui batas. Ya, gitu Bapak. Saya Bapak Ibu lama di Mesir dan melihat fenomena itu. Ada sebuah kekuasaan yang tidak memiliki batasan dan faktanya melampaui batas. Makanya memang kekuasaan selain Allah butuh dibatasi Pak Dokter ya. Ya. Dan di dalam kehidupan demokrasi kita, ya di demokrasi modern memang seluruh kekuasaan di semua negara itu perlu dibatasi. Karena kalau tidak ada batasan, pasti cenderung melampaui batas. Namun kekuasaan Allah tidak terbatas dan tidak perlu dibatasi. Kenapa? Karena walaupun kekuasaan Allah tidak terbatas, bahkan melintas batas, tidak akan pernah melampaui batas. Betul Bapak Ibu ya? Coba, ada nggak di antara kita yang pernah disakiti oleh Allah? Silakan angkat tangan. Maha baiknya Allah. Kekuasaannya tidak terbatas. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tetapi setiap yang tercipta di semesta ini, tidak ada yang pernah disakitinya. Tidak ada pernah dizoliminya. Kenapa? Karena Allah tidak akan pernah melampaui batas. Tetapi kekuasaan selain Allah sangat terbatas. Tapi kenapa begitu banyak yang merasa tersakiti, terzolimi, menderita? Karena banyak yang melampaui batas. Makanya saya Bapak Ibu mengatakan kalau ada kekuasaan selain Allah yang tidak terbatas, wajar nggak kita khawatir? Khawatir.
Tapi jangan pernah mengkhawatirkan kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Karena Allah sampai kapanpun tidak akan pernah melampaui batas. Kenapa Ustadz? Ada kalimat yang sangat indah. Biyadikal khair. Itu di ayat itu. Allah itu ketika kuasaannya tidak terbatas, tidak semena-mena. Allah punya rumus ketika menakdirkan, ketika menentukan. Rumusnya adalah biyadikal khair. Semua yang Allah perbuat, semua yang Allah tentukan dan Allah takdirkan biyadikal khair. Semuanya adalah keterbaikan. Masya Allah. Makanya coba Bapak Ibu cek di semesta ini, satu makhluk yang tercipta yang disakiti oleh Robnya. Cek Bapak, nggak ada sama sekali. Ini luar biasa Allah itu. Sementara selain Allah kekuasaannya sangat terbatas, tapi begitu banyak yang tersakiti. Kenapa? Karena boleh jadi kekuasaannya hanya untuk keserakahan, kejahatan, memperkaya diri sendiri. Kan mungkin nggak Bapak Ibu? Allah tidak. Rumus Allah biyadikal khair, Bu Dr. Mira. Semuanya keterbaikan. Makanya kita lihat, ini ada sebuah kalimat yang sangat indah. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah ini Bapak Ibu, bahwa segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala semuanya itu baik gitu ya. Semuanya mengandung hikmah. Ya. Makanya seorang hamba harus ridho dengan apapun dengan segala ketentuan Allah karena semuanya itu baik dan mengandung hikmah. Walaupun kadang Bapak Ibu sekalian, hati kita tidak menyukainya tadi itu. Coba mari kita ulang kembali ya karena ini butuh dikuatkan kembali. Tidak ada ketentuan Allah itu yang buruk. Yang ada adalah hati kita yang tidak menyukainya. Namun ketika hati kita tidak menyukainya, jangan langsung menuduh perbuatan Allah itu buruk. Kenapa? Allah mengatakan, asa antakrahu syai'an wa huwa. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu tidak sukai itu baik bagimu. Beristighfar kepada Allah Bapak Ibu sekalian. Ini kata Allah Bapak. Ya. Betapa banyak kita ini Bapak Ibu mencela ketentuan Allah yang hati kita tidak suka. Padahal itu yang terbaik buat kita. Ya. Makanya apa kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, andaikan engkau tahu ya. Andaikan engkau tahu bahwa segala yang Allah rencanakan dalam hidupmu itu adalah kebaikan bagimu. Kamu tuh akan meleleh dan penuh menangis akan malu kepada Allah. Itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kalaulah engkau tahu bahwa apa yang semua Allah rencanakan itu semuanya baik bagimu, maka kita akan nangis dan akan malu kepada Allah. Karena kita sering menuduh dan mencela segala ketentuan yang tidak hati kita suka, padahal itu yang terbaik buat kita. Itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Bapak Ibu sekalian. Makanya kita ulang, Bapak dan Ibu, tidak ada ketentuan Allah yang buruk. Yang ada adalah hati kita yang tidak menyukainya, Bu Tuti ya. Jangan pernah menjas ada perbuatan Allah yang buruk gara-gara hati kita tidak menyukainya. Itu Bapak sekalian ya. Ketika hati kita tidak menyukainya, sesuatu itu bukan buruk, tapi ilmu kita yang tidak bisa menangkap kebaikan-kebaikan Allah di setiap ketentuan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Itu rumus Bapak sekalian ya. Makanya kalau kita sudah punya hikmah, Dr. Dele ya, kalau kita sudah punya hikmah, kita bisa menangkap betapa banyak kebaikan-kebaikan yang Allah rencanakan dalam kehidupan kita dari sesuatu yang hati kita tidak menyukainya itu. Betul Pak Ustadz. Nah itu, Masya Allah. Ya, ini adalah kaidah Bapak Ibu ya, ini kaidah. Semakin hati kita sulit menangkap banyak kebaikan-kebaikan yang Allah rencanakan, maka sesulit itulah kita untuk bisa menerima segala ketentuan yang Allah berikan. Itu rumus Bapak Ibu ya, biyadikal khair.
Bahwa semua yang Allah tentukan dalam kehidupan kita itu semuanya baik. Makanya ada kalimat yang sangat indah sekali. Apa yang Allah berikan kepada kita semuanya baik, walaupun kemasannya buruk. Nah itu ada kalimat itu Pak Dokter. Itu dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Semua yang Allah berikan kepada kita itu baik, walaupun kadang kemasannya hati kita tidak menyukainya. Masya Allah. Bapak Ibu mari kita lihat. Ini salah satu cara ya dari Al-Quran untuk menemukan damai di perasaan kita dengan seluruh ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Bapak mari kita lihat di sini. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Oh, Bapak Ibu coba lihat ayat ini. Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah pun merawat segala sesuatu itu. Nah, itu sudah Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Allah itu merawat semua yang telah diciptakannya. Tidak ada yang Allah ciptakan di semesta ini Bapak Ibu yang tidak Allah rawat. Makanya tadi subuh saya katakan di Masjid Al-Latif, tadi saya kajian subuh di sana Pak Dokter, kalaulah alam semesta ini tidak ada campur tangan kita, semuanya karena Allah yang menciptakannya, Allah pun yang merawatnya dengan seindah-indah perawatan. Kerusakan di sana sini itu bukan karena ada kreasi Allah yang celak, tetapi ulah-ulah manusia. Itu. Ya. Ustadz, itu kenapa ada kezoliman, ada kelaparan Bapak Ibu? Kata Dr. Kordowi, itu bukan karena ada kreasi ciptaan Allah yang celak, tetapi ada kejahatan manusia. Yang membuat orang lapar, Bapak Ibu, kelaparan, itu bukan Allah, Pak, tetapi kejahatan kita, ketidakpedulian kita, dan lain sebagainya, kezoliman kita. Di Palestina, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini bukan karena ada kreasi Allah yang celak di semesta ini, tetapi di sana ada kejahatan manusia itu. Makanya kalau alam semesta ini dibiarkan tanpa campur tangan kita, semuanya akan baik-baik saja. Kerusakan sana sini itu bukan karena ada ciptaan Allah yang cacat, tetapi ada sebuah kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Gitu Pak Dokter ya. Itu saking hebatnya Allah. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, semua yang aku ciptakan, aku rawat dengan sebaik-baik perawatan. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, dari semua ciptaan Allah, mana yang paling Allah cintai? Manusia. Dan bagaimana cara Allah merawatnya? Coba. Memberi petunjuk ya. Gini Bu Dokter Dele, kita punya barang di rumah banyak. Tetapi saya yakin yang paling kita rawat dengan sebaik-baik perawatan, yang paling kita cintai barang itu. Allah pun demikian dengan kita Bapak Ibu. Satu, Allah akan merawat semua ciptaannya. Dan Al-Quran sudah menegaskan, dari seluruh ciptaannya, tidak ada yang paling Allah cintai kecuali kita. Maka bayangkan seindah apa cara Allah merawat kita itu. Itu yang tanpa kita sadari. Makanya kalau kita tahu bagaimana cara Allah merawat kita, hati kita itu akan meleleh, malu kepada Allah itu. Karena kita sering berburuk sangka kepadanya. Apa kata Nabi di hadis Al-Qurtubi itu Pak Dokter ya, di hadis Imam At-Tabari, mohon maaf. Alam semesta ini Bapak Ibu, itu sesak dengan malaikat. Yang sajiduna roki'una, yang terus sujud dan ruku kepada Allah sejak diciptakan dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ya kan? Mereka pertama kali diciptakan kan sebelum kita itu para malaikat, roki'un, sajidun, ya'budullah wa la ya'sauna. Mereka tuh ibadah dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Di tengah jalan kita diciptakan oleh Allah. Apa yang Allah katakan kepada makhluk-makhluk itu kok tentang kita? Usjudu, sujudlah kepada kita. Betul? Coba sehebat apa kita ini sekalian? Sehebat apa kita ini Pak Dokter ya? Malaikat sudah awal diciptakan oleh Allah.
Sujud tidak bermaksiat. Kemudian kita diciptakan dan kata Allah kepada malaikat, usjudu li Adam. Sujudlah kepada makhluk baru ini. Posisi kita itu luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Masya Allah itu. Kita lihat Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika di hadis riwayat Imam Ahmad itu yang panjang ini, ma min yaumin, tidak ada hari yang berlalu kecuali makhluk-makhluk Allah minta izin untuk membinasakan kita. Apa kata matahari? Adzinli, ya Allah izinkan aku untuk menjatuhkan diri kepada anak Adam. Kata lautan, ya Allah adzinli an ugriko, izinkan aku untuk menenggelamkan anak Adam. Kata bumi, adzinli an ubtaliya, izinkan aku untuk menelan anak Adam. Li'annaka akala ghairuka, akala rizqaka wa abada ghairuka. Semua makhluk di muka bumi ini Bapak Ibu tidak sabar dengan kelakuan kita. Semuanya ingin membinasakan kita setiap hari loh, itu kata Allah. Ma min yaumin, tidak ada hari yang berlalu kecuali matahari, bumi dan lautan minta izin kepada Allah untuk membinasakan kita. Kenapa? Akala rizqaka wa abada ghairuka. Kita terlalu rakus makan rezeki Allah tapi terlalu malas ibadah kepada Allah. Tapi apa kata Allah Pak Dokter? Da'ahum. Biarkan aku dengan mereka. Ini kalimat Allah kepada makhluk-makhluk tadi. Biarkan aku dengan mereka. Lau khalaqtumuhum la rahimtumuhum. Kalaulah kalian yang menciptakan mereka, tentu kalian akan mencintai mereka. Hebatnya kalimat Allah untuk melindungi kita Bapak Ibu. Allah sampaikan kepada matahari, kepada Mi, punten Bapak Ibu ada COD. Punten Pak Dokter, ini ada iklan dulu. Masya Allah. Untuk ada yang silaturahmi Pak Dokter ya, COD. Baik. Dokter Mira, saya lupa lagi ya. Itu hebatnya Allah kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Bahkan kita lihat di surah Ar-Rahman ini Pak Dokter ya, yang saya kalau baca suka nangis Bapak Ibu ya. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari setelah Allah menciptakan kita, Allah sibuk. Setelah Allah menciptakan kita, Allah sibuk. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah sibuk. Sibuk ngapain Bapak Ibu? Sibuk untuk menyiapkan rezeki buat kita, sibuk untuk menyediakan semua kebutuhan kita, sibuk untuk menjaga kita di siang dan malam, sibuk untuk mengabulkan doa-doa kita, sibuk untuk memaafkan segala kesalahan kita. Tidak ada kesibukan Allah setiap hari setelah menciptakan kita, kecuali hanya untuk mencintai kita. Ar-Rahman ayat 29. Banyak sekali ulama yang ketika menerjemahkan, menafsirkan ayat ini nangis. Ini ayat begitu indah. Ya. Allah ketika menciptakan kita tidak membiarkan kita. Bapak Ibu sok silakan. Yang penting aku sudah menciptakan Anda. Tidak. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setelah menciptakan kita, Allah sibuk untuk mencintai kita, merawat kita di siang dan malam, menyediakan semua kebutuhan kita, mengabulkan doa-doa kita, memaafkan segala kesalahan kita. Setiap hari Bapak Ibu sekalian. La ta'khuduhu sinatu walan naum. Sampai Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Kenapa? Ingin terus sibuk merawat kita itu. Sekarang bayangkan Bapak Ibu, Allah mengatakan, semua yang aku ciptakan, aku rawat dengan seindah-indah perawatan. Pertanyaannya, siapa yang paling Allah cintai dari semua ciptaannya? Kita. Sok bayangkan, seindah apa cara Allah merawat kita. Ini kita ingin berdamai dengan takdir Bapak Ibu ya. Apapun yang Allah tentukan dalam hidup kita datang dari Allah yang begitu mencintai kita. Nggak ada yang tidak baik. Cuma kadang hati kita yang tidak bisa menangkap kebaikan-kebaikan Allah di setiap skenario-nya itu. Saya Bapak Ibu ya, kan Pak Dokter teorinya kan seseorang itu kalau dia memiliki tidak akan merusak miliknya kan begitu. Pak Dokter misalnya lempar HP, saya nggak yakin Pak Dokter ya.
kecuali mungkin iPhone Oppo second yang sudah rengat mungkin gitu. Apalagi barang yang sangat kita sayangi itu kita rawat. Sok bayangkan Bapak Ibu, apa kata Dr. Amar Khalid ya? Bayangkan oleh Anda bagaimana cara Allah merawat kita, makhluk yang paling dicintai di semesta ini, yaitu kita. Itu kata Dr. Amar Khalid. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini pernah kita sampaikan, tapi saya akan ulang kembali Bapak Ibu sekalian. Ustadz, kalau begitu, kalau Allah teramat mencintai kita dan teramat merawat kita dengan seindah-indah perawatan, kenapa Allah melukai kita, memusibahi kita? Bukankah ini makhluk yang tercipta yang paling Allah cinta? Kenapa kadang Allah memusibahi kita? Nah, itu kan Bapak Ibu, jadi persoalan kita itu dengan takdir bermasalah satu, di sesuatu yang tidak hati kita sukai, Pak Dokter ya, atau yang bersifat musibah tadi kan begitu. Saya sedang ulang-ulang kepada Bapak Ibu sekalian. Musibah di tangan Allah seperti pisau bedah di tangan dokter. Ini kalimatnya saya dapatkan dari Syekh Ratib An-Nablusi ya. Ada bukunya Bapak Ibu sekalian. Dia 5 jilid itu ya. Oh, di rak di depan. Jadi musibah di tangan Allah seperti pisau bedah di tangan dokter. Al-musibah fi yadillah kaskin fi yadit tabib ya. Bapak Ibu, ketika dokter itu membedah dengan pisau bedah ya, merobek kulit Pak Dokter ya, membelah daging, memutus urat saraf, bahkan membongkar tulang, darah kemana-mana untuk diambil penyakit pasien, dokter bukan sedang ingin menyakiti, tapi ingin menyelamatkan. Punten saya menggurui Pak Dokter. Sebenarnya Pak Dokter yang bahas ini ya. Saya hanya menerjemahkan kalimat Syekh Ratib An-Nablusi ya. Ketika seorang dokter dengan pisau bedahnya itu merobek kulit, membelah daging, memutus urat saraf, membongkar tulang, darah kemana-mana untuk diambil penyakit pasien, dokter bukan menyakiti tapi menyelamatkan. Betul ya? Allah pun begitu dengan musibah. Kadang melukai hati kita, memberantakan perasaan kita, membanjirkan air mata kita, memporak-porandakan kehidupan kita. Allah sedang nyelamatin, bukan nyakitin. Itu Bapak Ibu sekalian. Di sini ada kalimat sangat indah Pak Dokter. Kalimatnya adalah nah ini. Hinna yu'tika tabib hukmah al-muallimah lakinnaka tardo li'annaha sirrun syafa'uka. Falimad la tardo bihtiarillahi laka. Masya Allah ya. Kenapa Anda ridho disakiti oleh dokter? Tapi kenapa Anda tidak ridho disakiti oleh Allah? Itu kalimat yang luar biasa. Ya. Padahal dokter nyelamatin, Allah pun menyelamatkan. Bapak Ibu di sini maupun banyak dokter ketika disakiti oleh dokter disuntik, dioperasi, ada yang marah-marah ke dokter. Bapak Ibu coba ngacung biar para dokter Bedi tahu siapa yang suka marah-marah ke dokter. Soalnya kalau ke dokter mah sengaja. Kalau ke dokter mah datang sengaja. Kalau sama Allah barangkali dia nggak tahu penyakitnya, dia nggak tahu penyakitnya. Nah itu. Padahal Gitu. Bu Dokter Dele ya, bahkan kata ulama, siapa sih yang sayang sama kita? Dokter atau Allah? Gitu. Ini punten Pak Dokter saya bahas ini ya. Kata beliau, dokter belum tentu sayang sama pasien. Tapi Allah begitu mencintai kita. Lalu kenapa kita ridho disakiti oleh dokter? Namun kenapa kita tidak ridho disakiti oleh Allah? Padahal dua-duanya itu nyelamatin. Itu ya. Kitanya Dokter, bodoh Pak Ustadz. Nah itu, dokter Kitanya dengan pisau bodoh. ya, Allah dengan musibahnya kan begitu. Dan demi Allah Bapak Ibu, banyak yang sembuh ketika Allah ngasih musibah dalam kehidupan. Sembuh kesombongannya, sembuh gila dunianya, sembuh kemaksiatannya. Banyak yang sembuh. Makanya tadunnu annallaha ibtila'u fil haqiqah
annallaha islaq wan najab. Kamu menyangka Allah sedang menyakitimu, padahal sebenarnya Allah sedang menyelamatkanmu dan sedang ingin membahagiakanmu. Itu kalimatnya. Ini cara bagaimana teori-teori akidah Pak Dokter itu membangun sebuah kata, yuk kita berdamai dengan segala ketentuan. Tapi saya tidak membahas ke masalah mental health ya, itu mah sudah banyak dibahas oleh para psikiater, psikolog lah. Itu bukan kajian kita hari ini. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi sampai ke musibah pun itu cara Allah nyelamatin kita. Tadunu annallaha ibtila'u. Kamu mengira Allah sedang memusibahimu. Fil haqiqah annallaha islahak wan najab. Padahal sebenarnya Allah sedang menyelamatkanmu dan sedang ingin membahagiakanmu. Dan Pak Dokter, kita banyak bersentuhan dengan orang-orang yang sembuh kehidupannya ketika Allah musibahi ketika Allah kasih musibah dalam kehidupannya. Betul kan? Ya. Banyak yang sembuh Bapak Ibu. Ibadahnya jadi bagus kan? Kedewasaannya makin kuat, keberpasrahannya makin bagus, keridoannya juga makin tumbuh ya. Semua kuncup-kuncup kebaikan bermekaran di kehidupan orang-orang yang Allah kasih musibah sebelumnya. Cuma masalah tadi betul kata Dokter Dele, banyak yang tidak bisa menangkap itu. Banyak yang tidak bisa menangkap itu. Mari kita lihat Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Ini juga ada kalimat yang ini teori-teori karena memang kalau praktik-praktik dari teori. Yasma'unallah. Limadza la yu'tina ma natlubu? Li'anna at-tabib yu'tina ad-dawa alladhi yashfina wa laysa ad-dawa alladhi nuhib. Nah, ini ya sekalian. Ustadz, Allah itu kan Maha mengabulkan doa. Tapi kenapa doa-doa saya tidak semua dikabulkan? Kenapa semua permintaan saya tidak diperkenankan? Padahal Allah itu kan Maha mengabulkan doa. Itu kata Syarif An-Nablusi, Pak Dokter, bahasanya bagus ya. Karena dokter saja hanya memberi obat yang menyembuhkan pasien, bukan obat yang disukai pasien. Itu ya. Itu ya. Dokter punya segala obat, tapi dia hanya akan memberi obat yang menyembuhkan pasien, bukan obat yang diinginkan pasien. Pak Dokter Wedi misalnya, ada pasien misalnya dia itu sakit perut, terus minta obat saraf. Pak Dokter ngasih nggak kira-kira? Itu ya. Contoh ini Pak Dokter ya. Pak Dokter tuh banyak obat. Kenapa tidak ngasih saya obat yang saya pinta? Karena dokter itu cuma ngasih obat yang menyembuhkan, bukan obat yang diinginkan pasien. Allah tuh begitu dalam hidup kita, Bapak Ibu. Allah tuh begitu. Makanya Pak Dokter kadang ya, apa yang kita pinta dan apa yang Allah beri kadang nggak cocok, nggak matching gitu. Karena apa yang kita minta itu mungkin keinginan, tapi apa yang Allah beri itu kebutuhan kita. Ya sama kayak tadi, misalnya ada pasien sakit perut minta obat saraf, itu kan nggak nyambung ya. Kita tidak akan kasih. Allah tuh begitu, Bapak Ibu sekalian. Sama seperti dokter. Boleh jadi ketika Allah tidak ngasih itu, Bapak Ibu sekalian, bukan Allah itu pelit, bukan Allah tidak mendengar, bukan Allah itu gimana, tetapi Allah tahu bahwa apa yang Anda pinta itu tidak baik bagi Anda. Kan begitu. Sama kayak tadi, kayak minta obat saraf itu. Ini contoh ya, punten saya ini banyak membahas masalah kedokteran, padahal di sini banyak guru-guru kita ya, mohon maaf. Nah itu Ibu dan Bapak dirahmati Allah ya. Ini kajian-kajian dari Allah Al-Qadir. Tetapi beberapa, saya sampaikan berapa saja karena keterbatasan waktu Bapak Ibu sekalian. Tetapi ini bisa membangun kedamaian di perasaan kita dan apapun yang Allah tentukan dalam kehidupan kita. Ya. Jangan pernah menyalahkan Allah ketika segala permintaan kita tidak Allah perkenankan. Karena Allah tahu apa yang kita pinta itu tidak baik buat kita. Namun Bapak Ibu, Allah tidak hanya
tidak memperkenankan apa yang tidak baik buat kita, tetapi Allah ganti dengan sesuatu yang terbaik buat kita. Itu. Ya. Makanya di hadis riwayat Imam Muslim kan Dokter Mira ya, Rasul sampaikan bagaimana cara Allah mengabulkan doa kita itu. Kita meminta dan apa yang kita inginkan, namun Allah memberi apa yang Allah kita butuhkan. Contoh, Bapak Ibu contoh ya. Allah itu tidak mungkin memberi yang tidak kita butuhkan. Sesuatu yang Allah kasih kepada kita itu yang kita butuhkan. Pertanyaannya, ketika Allah ngasih kita musibah, berarti kita butuh nggak dengan musibah itu? Ayo Bapak Ibu. Butuh. Butuh. Kenapa menggunakan kata musibah? Asoba, yusibu, as-sawab. Itu tuh artinya benar, Pak. Sawab itu kan benar. Wallahu a'lam bi sawab. Hanya Allah yang tahu kebenarannya, kan begitu. Orang Arab, Bapak Ibu, itu kalau mana, Pak Dokter, kena sasaran namanya sawabul gordi. Pas gitu. Sawab. Kalau mana itu pas gitu ya. Sama musibah itu dari asoba yusibu. Benar. Jadi, tidak ada musibah yang nggak benar. Tepat kepada orang yang sedang membutuhkannya. Itu sekalian. Demi Allah, Allah tidak akan pernah ngasih sesuatu yang tidak kita butuhkan. Berarti ketika kita mendapatkan musibah, Allah tahu kita sedang membutuhkan musibah itu. Walaupun jangan minta, Bapak Ibu nggak boleh minta. Tetapi tadi bagaimana cara kerja musibah itu? Menyelamatkan, kemudian merencanakan kebahagiaan. Itu tuh kerja musibah begitu. Masya Allah, Pak Ustaz. Mari kita lihat. Karena sudah menjelang ini. Nah, ini Bapak Ibu ya, saya suka dengan kalimat ini Pak Dokter. Ini kalimat Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Rubbama afadaka fil lailil qabdi malam tastafiduhu fi isyraqin naharil basti. Ya. Banyak keindahan yang kita temukan di malam hari yang tidak bisa kita dapatkan di siang hari. Gitulah bahasanya. Karena kalau diterjemahkan secara ini mah nanti khawatir terlalu agak berat. Banyak keindahan yang bisa kita temukan di malam hari, yang keindahan itu tidak mungkin kita dapatkan di siang hari. Kira-kira ada yang bisa paham nggak Bapak Ibu kalimat? Ini dalam memang kalimatnya ya. Kalimat Ibnu Athaillah As-Sakandari itu. Coba saya sebelum menjelaskan ada yang bisa ada yang bisa menerjemahkan dulu. Ada banyak keindahan yang bisa kita temukan di malam hari, yang keindahan itu tak bisa kita dapatkan di siang hari. Ini metafora ya, Pak Ustadz? Iya, metafora. Ini kiasan banget. Karena Kiasan. kalau Ibnu Athaillah pasti begitu kalau kalimatnya. Malam hari apakah menggambarkan kegelapan? Itu menggambarkan musibah, menggambarkan kesempitan, menggambarkan kesulitan gitu loh. Ya. Ada banyak keindahan yang bisa kita temukan di kesulitan, yang keindahan itu tidak bisa kita temukan ketika kita dalam kelapangan. Itu bahasa kayak begitu. Ya. Ternyata kita bisa menemukan titik terindah ketika kita mendapatkan titik terendah. Itu bahasanya begitu, bro. Jadi Bapak Ibu, tidak mungkin Allah itu memberikan kita, Bapak Ibu ya, cerita hidup seperti malam, kecuali pasti memberikan keindahan di malam itu, yang tidak akan kita dapatkan ketika Allah itu memberikan kita hidup ketika seperti siang. Paham ya maksudnya Bapak Ibu sekalian? Dahsyat Allah itu, Pak. Banyak orang yang menemukan keindahan, banyak yang menemukan titik terindah dalam kehidupannya, ketika Allah pernah membawa dia ke titik terendah di kehidupannya. Hikmah ya, salah satunya hikmah ya. Hikmah. Banyak Bu Dokter, tidak hanya hikmah, berjuta itu. Cuma kadang kita sulit menangkapnya. Saya kan pernah sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ada orang saat ini istiqomah hijrahnya, Pak Dokter ya, istiqomah ketaatannya, setelah Allah porak-pandakan kehidupan sebelumnya.
Allah porak-porandakan rumah tangganya, Allah berantakan ekonominya, Allah hancurkan kehidupannya. Namun ketika itu dia menemukan keindahan bersama Robnya, keindahan bersama ketaatannya, keindahan bersama hijrah. Itu Allah. Itu Allah. Kalaulah Allah tidak menghancurkan ekonominya, kalaulah Allah tidak memberantakan rumah tangganya, mungkin dia tidak akan pernah sempat menemukan keindahan bersama Robnya, keindahan bersama ibadahnya, keindahan bersama hijrah. Itu kalimat Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, berdamailah dengan segala ketentuan Allah, karena nggak ada yang buruk, semuanya baik gitu. Ya. Allah Maha tahu tentang kita dan Allah Maha tahu apa yang terbaik buat kita. Yang kadang hati kita kadang tidak menyukainya. Dan terakhir, mari kita lihat ayatnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Surat As-Sajdah ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia sebelum azab kelak di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Ini salah satu maknanya adalah Allah titipkan Bapak Ibu sekalian luka di dunia. Ternyata fungsinya Pak Dokter agar dia terhindar di luka kelak di akhirat. Karena orang yang terluka di dunia la'allahum yarji'un, dia punya momentum untuk kembali kepada Allah. Dan ketika dia kembali kepada Allah, dia akan selamat di luka kelak di akhirat. Ini dahsyat sekali. Boleh jadi Bapak Ibu, segala luka yang Allah titipkan kepada kita di dunia, itu cara Allah menghindarkan kita dari segala luka kelak di akhirat. Karena ternyata di ayat ini, luka-luka yang Allah titipkan di dunia membuat kita cepat kembali kepadanya. Dan ketika seorang hamba kembali kepada Robnya, itu cara Allah menyelamatkan dia dari luka kelak di akhiratnya. Ya. Dan saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini, yang saat ini nikmat hidup bersama Robnya, mungkin dihantarkan oleh kekecewaan dengan dunianya. Mungkin ada. Banyak. Ya, itu sekalian ya. Ya Allah tuh Masya Allah Bapak Ibu sekalian ya. Masya Allah itu. Makanya Allah Bapak Ibu sekalian, Allah itu mengeruhkan keindahan dunia kita ketika keindahan dunia kita mengeruhkan keindahan akhirat kita. Kalau dunia yang kita jalani Bapak Ibu, keindahan dunia yang kita jalani itu akan merusak keindahan akhirat kita, Allah keruhkan dunia kita itu. Begitu ya Allah itu ya. Masya Allah. Nah ini mungkin Pak Dr. Wedi kita mengambil inspirasi dari Al-Qadir yang terulang di 45 ayat, Al-Qadir yang terulang di 13 ayat, dan Al-Muqtadir yang terulang di 4 ayat dalam Al-Quran. Ya. Jadi ada beberapa poin yang bisa kita temukan di pertemuan hari ini untuk membangun hati yang lebih indah, hati yang mudah berdamai dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah sirru sa'adatil abdi fi hayatil dunya. Itu rahasia terbesar kebahagiaan seorang hamba di dunia ini adalah ketika dia sudah mulai berdamai dengan takdir. Sebagaimana kalimat Ibnu Taimiyah, sa'adatul abdi ayuslima lil maqdur. Ya, kebahagiaan seorang hamba ketika dia mudah berdamai dengan takdir. Itu mungkin Dr. Mira, wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan kasiran Pak Ustadz. Terima kasih banyak untuk ilmu dan pesan hikmah yang sangat bermanfaat bagi kami semua. Bapak Ibu jamaah sekalian, alhamdulillah kita telah mendapatkan kembali nutrisi batin. Bagaimana kita berdamai dengan takdir. Hal yang sangat-sangat relevan dengan kita karena dalam menjalani kehidupan banyak sekali ujian-ujian yang kita jalani. Semoga dengan bekal ilmu yang tadi kita sama-sama pelajari, kita menjadi lebih dapat berdamai dengan takdir, baik itu takdir, semua tidak ada yang buruk,
semua ketentuan Allah adalah baik. Iya. Yang ada adalah kita tidak memiliki ilmu yang cukup untuk menangkap hikmah kebaikan yang telah Allah persiapkan di baliknya. Semoga kita semua dapat Allah senantiasa melimpahkan hidayah, menjadi hamba-hambanya yang senantiasa ridho dengan sepenuh hati, menerima apapun takdir yang Allah tentukan bagi kehidupan kita, agar kita dapat mencapai ketenangan batin yang paling hakiki. Mungkin begitu ya Pak Ustadz. Betul. Ada satu pertanyaan Pak Ustadz dari Bapak dokter kita, Pak Dokter Wedi. Izin bertanya Pak Ustadz, ketika kita mendapat Dr. ujian, Wedi itu ketua sahabat surga, boleh bertanya atau SOP-nya bagaimana ya? Dr. Mira. Boleh atau boleh. Ini Nomor 1. jadi jong-jong ya. Kalau jadi sudah moderator tidak boleh bertanya, sekarang jadi mutami jadi boleh bertanya. Mangga Bu Dr. Mira, mangga. Punten, saya lanjutkan. Ketika kita mendapat ujian, musibah, atau takdir yang tidak kita inginkan, bagaimana caranya untuk mengubah mindset kita agar dapat kita menghindari dari mengapa Allah melakukan ini padaku? Karena terkadang sebagai manusia kita masih merasa sedih, kecewa. Sejauh mana rasa sedih dan kecewa yang masih ditolerir secara syariah, Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Baik, jazakumullah khair Pak Dr. Wedi atas pertanyaannya. Semoga senantiasa mendapatkan taufik, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga besar Pak Dokter. Demikian juga dan kita semua insya Allah. Bapak Ibu, kecewa kemudian sedih itu sangat basariah banget Dokter Mira ya, sangat manusiawi banget lah. Nabi bahkan neteskan air mata ketika kehilangan Ibrahim, Qasim, bahkan ketika wafat Khadijah ya. Nabi kecewa juga dengan Hindun yang membunuh pamannya Abdul Muthalib, kan begitu ya, di perang Uhud. Sampai Nabi tidak mau berpapasan dengan Hindun dan Wahsy ya, walaupun mereka sudah pada masuk Islam. Karena ada rasa luka dan kecewa Nabi yang sangat berat akibat kematian pamannya sendiri, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib ketika di perang Badar. Ini manusia banget Bapak sekalian Pak Dokter ya. Makanya ad-dumu lil huzni itu masyru'iyah. Air mata karena kesedihan itu masyru'iyah, Bapak, wajar dan boleh. Tapi ketika air mata itu lahir dari ketidakmampuan menerima ketentuan, itu tidak boleh. Jadi selama air mata dan kesedihan itu, Bapak Ibu, tidak merusak keriduan kita untuk menerima segala ketentuan Rob kita, maka itu masyru'iyah. Itu adalah sesuatu yang dibolehkan dan sesuatu diwajarkan. Jangan atas nama iman kita hebat, kita tidak pernah menangis atas sebuah kesedihan, kan? Oh, saya tidak akan pernah menangis, iman saya hebat. Enggak, itu nggak ada matching, Bapak Ibu. Nggak make sense itu ya. Nabi aja nangis gitu ketika kehilangan Khadijah. Bahkan kata Dr. Ali As-Salabi, lama sekali Nabi menyembuhkan perasaannya ketika kehilangan Khadijah itu. Ketika kehilangan putra-putra kecilnya, ya, Ibrahim, Qasim, kan itu, Nabi juga nangis di kuburan di kuburan Abdullah, kan, putranya yang meninggal di waktu kecil itu. Itu setingkat Nabi Pak Dokter ya. Nabi tetap ada kecewanya, Nabi tetap ada marahnya, Nabi tetap ada sedihnya. Itu manusia banget. Yang tidak boleh adalah merusak keriduan kita untuk menerima segala ketentuan Rob kita itu. Itu yang tidak boleh. Berputus asa, Pak Dokter, marah-marah, mengatakan terido, menyalahkan Allah ya. Itu hal-hal yang mamnu'iyah, yang tidak boleh ketika kita mendapatkan musibah. Nangis, sedih, kecewa itu wajar. Wajar sekali. Yang tidak boleh adalah sampai ke 5 hal tadi. Tidak menerima ketentuan Allah, tidak ikhlas kehilangan, tidak bisa berdamai dengan segala ketentuan. Itu yang tidak dibolehkan. Nah, bagaimana cara mengubah mindset kita? Yang tadi Pak Dokter, poin-poin tadi adalah bantuan dari Al-Quran bagaimana cara kita mengubah mindset sebetulnya. Untuk mudah menerima segala ketentuan Allah, baik yang hati kita suka ataupun yang tidak disukai oleh perasaan kita. Mindset-mindset tadi yang saya bangun di beberapa ayat, itu adalah mindset Qur'ani ya, untuk bisa mengubah pola pikir kita ketika mendapatkan musibah dari Allah. Di antaranya tadi kan Bu Dokter ya, tadunnu
annallaha ibtila'uk. Fil haqiqah annallaha islahak wan najab. Kita mengira Allah sedang memusibahi, padahal Allah sedang menyelamatkan dan merencanakan kita untuk bahagia. Nah itu ya, itu kan cara kita ngubah mindset. Kenapa? Karena tidak ada di setiap ketentuan Allah yang tidak baik buat kita. Semuanya yang terbaik, semuanya yang betul-betul kita butuhkan dan terbaik buat kita. Hanya betul kata Dr. Dele, kadang ilmu kita tidak bisa menjangkaunya. Dan yang kedua adalah, Bapak Ibu sekalian, kita terlalu lama melatih hati kita untuk menganggap baik sesuatu yang disukai. Makanya ketika menemukan yang kita tidak sukai, langsung kita cap buruk. Betul kan? Apa kata Al-Quran? Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang tidak kita sukai itu baik buat kita. Itu Al-Quran. Itu mungkin Pak Dokter ya, terkait dengan pertanyaan dari Bapak Ketua. Semoga menambah hazanah di pertemuan kita di sore hari ini. Barakallahu fiik wallahu a'lam bishawab, Pak Dokter. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Jazakumullah khair, Pak Ustaz. Terima kasih Pak Dokter. Jazakallah Pak Ustadz. Pak Dr. Wedi semoga sudah terjawab. Ada dua orang jemaah Pak Ustadz. Ada Ibu Zonaina dan Ibu Dr. Dele. Pak Dr. Wedi mungkin bisa tolong di unmute agar bisa bertanya. Mungkin pertama Dr. Dele, silakan kalau mau bertanya. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Itu sebenarnya apa sih, sesuai banget sih ya, apa yang Quran katakan tuh dengan ilmu-ilmu pengetahuan sebenarnya sangat sesuai gitu ya. Kalau menurut ilmu pengetahuan ya, otak itu tempat kita berpikir, itu sifatnya tuh fallible dan vulnerable. Jadi dia punya sifat fallible. Fallible itu artinya mudah membuat kesalahan gitu. Jadi otak itu gampang banget salah gitu. Jadi sangat rentan dengan kesalahan. Sedikit-sedikit salah gitu. Jadi sangat maksudnya kita tuh jangan sampai percaya sama pikiran kita sendiri gitu. Pikiran kita tuh banyak salahnya dan banyak nggak benernya gitu. Dan udah gitu udah salah dan nggak bener itu dibikin sesuatu yang jadi kita yakini gitu. Jadi kalau di dalam ilmu ilmu tentang kesehatan jiwa itu bahwa program-program itu bisa jadi salah gitu. Jadi musibah itu sebenarnya adalah feedback dari Tuhan akan program-program kita yang salah, program-program kita yang error gitu, yang sebenarnya bukan satu kebenaran gitu. Itu satu kepalsuan yang dibikin sama otak kita gitu. Iya, betul. Jadi ya kalau misalnya kita dapat musibah sebenarnya itu betul-betul kasih sayang Tuhan gitu. Itu betul-betul satu kebaikan yang sangat-sangat besar gitu ya. Kebaikan sangat-sangat besar. Karena sangat rugi sebenarnya kalau nggak dikasih feedback sama Tuhan itu, kalau di dunia nggak dikasih feedback itu sebenarnya kita rugi banget gitu. Sangat-sangat rugi banget gitu. Karena nanti jangan sampai nanti di feedback-nya itu di akhirat gitu. Aduh, udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi jadi semua yang terjadi terhadap diri kita itu sebenarnya hanyalah feedback kalau menurut hukum kesehatan mental gitu. Itu hanyalah feedback akan apa yang kita pikirkan, apa yang kita programkan, apa yang kita kita lakukan gitu ya. Dan satu lagi logika kita itu sebenarnya ya, itu kan Tuhan ciptakan untuk mengenal Tuhan gitu ya. Seperti Nabi Ibrahim gitu. Nabi Ibrahim itu kan pakai logika untuk mengenal Tuhan. Tapi setelah mengenal Tuhan, logikanya tuh malah logikanya tuh nggak dipakai untuk menentang ya. Logikanya tuh dipakai untuk mengikuti perintahnya meskipun tidak sesuai logikanya gitu. Jadi logikanya tuh dipakai untuk kejadian
apapun kejadian itu ya apapun perintahnya itu ya diterima gitu ya. Hmm. Dan termasuk ya ketetapan-ketetapan yang di luar logika sekalipun gitu ya. Itu si logikanya tuh nggak dipakai untuk menentang gitu. Dan itulah sebenarnya fungsi otak yang benar gitu kan. Fungsi otak yang benar. Tapi sekarang ini banyak yang sulit melakukan itu gitu ya. Banyak yang dysfunction otaknya gitu. Iya. Banyak yang dysfunction itu salah satunya karena adalah racun-racun di dalam dirinya gitu. Karena si racun-racun itu mempengaruhi cara kerja otak gitu. Dan Hmm. salah satu racun-racunnya tuh makanan-makanan gitu. Makanan-makanan yang nggak thayyib ya, itu pengaruhnya besar sekali gitu. Karena sekarang ini kan sudah ditemukan bahwa saluran pencernaan itu 70%-nya otak gitu. Hmm. Sama seperti jantung. Itu persis banget seperti hadis yang Nabi ya, bahwa di dalam diri ada segumpal daging, ada mudghah. Mudghah Iya. itu kan kondisi janin 40 hari dalam kandungan gitu. Nah, itu sama persis itu sekarang ilmu-ilmu tuh sudah menemukan bahwa jantung itu adalah sama dengan otak gitu, sama dengan kolb gitu. Jadi mudghah itu kan kolb. Nah, jadi Iya. kalau hatinya, maksudnya sense-nya, feeling-nya error, si otaknya juga error gitu. Kayak misalnya punten ya, kayak misalnya, koruptor gitu ya misalnya. Dia kan mungkin uangnya udah banyak ya, tapi dia tuh error gitu, si feeling-nya tuh tidak merasa uang itu banyak, sense-nya tuh kurang aja gitu. Makanya dia tuh, mungkin korupsi lagi gitu. Jadi jadi gitu, si itunya tuh error, dysfunction gitu, kalau istilahnya tuh dysfunction. Brain-nya kolbnya tuh dysfunction gitu. Terdistraksi gitu. Itu ilmu-ilmu sekarang tuh udah gamblang banget gitu ya, udah gamblang banget penjabarannya tuh tentang Quran itu udah gamblang banget gitu. Jadi ilmu-ilmu terbaru tuh menemukan banyak banget itu, wah persis banget seperti Quran gitu. Itu sih Pak Ustadz, jadi memang udah ya maksudnya kalau kita masih ragu gitu ya, kalau kita masih ragu itu kayaknya gimana ya, maksudnya kitanya yang perlu bebenah gitu, perlu bersih-bersih racunnya gitu. Gitu sih, nuhun Pak Ustadz. Masya Allah. Punten. Luar Terima kasih biasa ya. banyak. Luar Masukan biasa. Dr. Dele, Bu Dr. Mira. Jazakallah Bu Dr. Dele, ilmunya sangat luar biasa hari ini. Barakallah, mudah menjadi amal jariah buat Bu Dokter, buat kita semua. Insyaallah. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bu Dokter Dele. Iya, Sangat betul ya. dan ilmiahnya sudah sangat gamblang ya Bu Dokter. Iya, betul. Aduh. Insya Allah. Ibu Zonaina yang akan bertanya, Bu, silakan. Silakan Bu. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Berbicara tentang marah kepada Allah, itu biasanya tidak dikehendaki oleh siapapun, tapi merupakan sebuah jebakan, keterpaksaan pada kondisi yang memang dia tidak mau. Ini pernah terjadi pada saya ketika Allah takdirkan saya punya penyakit yang membuat saya merasa sebagai bangkai yang berjalan. Allahu Akbar, berat sekali. Saya marah kepada Allah. Bersyukur papa saya bijak. Dengan cara apa kamu akan marah? Saya nggak akan sholat. Oh, papa bilang, cobalah. Di situ saya kaget karena kami keluarga yang nggak boleh nggak sholat. Dari kecil kalau nggak sholat tuh dipecut. Tiba-tiba dipersilahkan tidak sholat. Kejadian itu menunjukkan bahwa kita boleh jadi terjebak di dalam prasangka. Bukan mau berprasangka, tapi terjebak. Karena ketidaktahuan, karena keputusasaan, gitu. Tapi ketika saya tidak berhasil meninggalkan sholat, jadi rek azan subuh, saya sholat isya,
mau matahari terbit, saya sholat subuh. Hmm. Papa tanya, gimana? Berhasil ninggalin sholat? Enggak, saya gagal. Nah, inilah pentingnya orang yang berada sebagai pendamping ketika orang dalam keadaan tersesat gitu. Ketika dalam keadaan prasangka. Lalu pertanyaan Papa saat itu sederhana banget. Kalau gitu, siapa yang bikin kamu sakit? Ya Allah. Siapa yang tahu alasan kenapa kamu sakit? Ya Allah. Ya udah, tanya aja ke Allah. Kenapa kamu dikasih sakit? Nah, gampang. Bener ya, nanya di 5 waktu sholat. Jadi, pernyataan Papa untuk bertanya, bukan berdoa, adalah sebuah jalan agar marah saya tersalurkan. Tapi ternyata di saat saya marah sambil bertanya, disitulah Allah memberikan pertolongan. Karena setiap saya marah bertanya, kenapa kau beri aku sakit? Jawabannya bukan jawaban, tapi tenang. Dan saya tambah marah. Ngapain sih aku kan nanya, kok malah dikasih tenang? Terus seperti itu. Bertahun-tahun. Sampai akhirnya jawaban-jawaban Allah itulah yang menjadi pertolongan. Saya jadi senang doa, Ustadz. Masya Allah. Karena saya terjebak dan kemudian saya bertanya. Disitulah saya merasakan bahwa jika hambaku mendekat sejengkal, Allah mendekat sedepa. Jika hambaku datang berjalan, Allah datang berlari. Padahal ia teh protes, padahal ini teh marah. Tapi marahnya diarahkan untuk jadi tanya. Dan pertanyaan itulah yang membuat Allah memberikan jawaban. Lebih dari 10 tahun pertanyaan itu, saya akhirnya berdoa. Robbi, jika ini adalah jalan, kehendakmu agar aku mengenalmu, maka sakit ini adalah pertolongan. Jadi, Allahu Akbar, betapa berat setiap ujian. Tapi betapa berharga kehadiran orang yang bisa mengarahkan. Jangan biarkan orang yang tersesat, yang prasangka, untuk bisa menemukan jalan. Dia udah panik, dia udah gelap. Saya beruntung, Papa bijak, nggak nyuruh doa. Kalau doa kali ngambek saya. Tapi yang disuruh adalah bertanya. Dan kenapa saya bertanya ke Allah? Karena Allah yang tahu. Tapi lebih dari 10 tahun, saya baru dapat jawaban itu. Ternyata sakit itu yang membuat saya seperti bangkai yang berjalan, itu adalah cara Allah mengenalkan diri. Kamu tuh nggak ada apa-apanya. Yang maha hebat itu Allah. Maka berdoa dan memintalah kepada Allah. Jadi satu persatu kehidupan. Nah, saya ceritakan ini karena betapa sulit kita lepas dari prasangka. Tapi bagaimana kita bisa mengubah prasangka menjadi sebuah hikmah. Ini adalah pertolongan Allah semata. Jadi jangan pernah putus asa. Pertolongan Allah amat dekat. Dan Allah amat sangat tahu kondisi kita. Itu mungkin sedikit saja. Karena saya merasakan materi hari ini sangat baik. Tapi sesuatu yang amat berat untuk menjalaninya. Gitu. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakillah Bunda, mudah-mudahan sehat senantiasa, berkah selalu insya Allah. Amin. Terima kasih banyak sharingnya Bu Jumaina dan juga Bu Dr. Masya Allah. Kita memperoleh ilmu yang luar biasa sore ini, ditambah lagi dengan sharing pengalaman kehidupan yang sangat-sangat mencerahkan bagi kita semua. Semoga menjadi cahaya yang akan menuntun kita dalam melanjutkan perjalanan hidup kita ke depan. Masya Allah, ini adalah rezeki Allah yang luar biasa. Pak Ustadz, akhirnya karena sudah waktu juga sudah 17.41, mungkin kalau ada closing statement dari Pak Ustadz, kemudian dilanjutkan dengan doa mungkin Pak Ustadz? Baik, karena memang sudah di sini sudah adzan juga di rumah, adzan digital. Bapak Ibu yang nomor HP-nya belum
tergabung di Sahabat Surga ya, boleh silakan di-share di message biar nanti kita bisa silaturahim di WA grup Sahabat Surga Dr. Wedi ya, insyaallah. Dr. Mira, kita akhiri sama-sama mungkin dengan kalimat doa singkat ya. Kita semuanya mengucap kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Silakan Bu Dokter. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan doa penutup tadi kita tutup juga kajian kita sore ini. Sekali lagi kami haturkan terima kasih banyak pada guru kita Pak Ustadz Edi. Semoga menjadi amal pahala jariah atas ilmu yang sangat luar biasa bagi kita semua. Semoga Allah senantiasa menuntun kita dalam cahayanya agar dapat melanjutkan kehidupan ini dengan penuh keikhlasan dan keriduan. Menerima apapun juga ketentuan yang Allah berikan pada kita. Wassalamualaikum. Atas nama panitia dari Majelis Salim Sahabat Surga, saya Mira Junaidi mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Ibu jamaah sekalian yang telah berpartisipasi. Terima kasih kepada guru kita. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan kajian ini. Sampai jumpa lagi di kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Wedi, sehat selalu.